Blankon berasal dari bahasa Belanda, yakni kata blanco. Istilah ini diartikan oleh etnis Jawa sebagai sesuatu yang siap dipakai. Blankon umumnya diartikan sebagai penutup atau ikat kepala yang biasanya digunakan para lelaki dalam busana adat Jawa. Blankon diyakini sebagai hasil asimilasi dari budaya Hindu dan Islam. Pada saat pedagang Gujarat Islam masuk ke Indonesia, banyak dari mereka yang menggunakan sorban, yakni penutup yang dililitkan di kepala. Hal ini yang diyakini sebagai asal-usul keberadaan Blankon di Indonesia. Terdapat berbagai jenis Blankon di Indonesia. Salah satu jenis yang paling populer adalah Blankon gaya Yogyakarta. Blankon gaya Yogyakarta ini memiliki ciri khas, yakni terdapat beberapa unsur yang bermakna filosofis seperti wiron, mondolan, dan cetetan. Apabila berkunjung ke Yogyakarta, terutama di daerah wisata seperti Malioboro, tentu Anda akan menjumpai banyak pedagang yang menjual Blankon dengan gaya Yogyakarta tersebut. Blankon ini umumnya dipasok dari sentral industri Blankon yang berlokasi di Padukuhan Bulu di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Padukuhan Bulu merupakan salah satu dusun yang berada di wilayah Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Di wilayah inilah para pengrajin Blankon berdomisili dan melakukan kegiatan produksinya. Pada umumnya, para pengrajin Blankon di Bulu ini memproduksi Blankon secara home industry atau dalam skala kecil. Di Bulu menjadi sentral industri Blankon itu mulai tahun 2000 kurang lebih menjadi sentral industri Blankon. Kalau SK atau dari Dinas Perindustrian itu kurang lebih di tahun 2015. Awal mula dari warga masyarakat yang dulu kerja di Bugisan, mereka merantau di sana. Setelah beberapa tahun mendapat ilmu, kemudian pada pulang kampung kembali ke Bulu untuk mengembangkan produksi menjadi homestay atau UMKM. Kemudian dikembangkan untuk membuat lapangan pekerjaan baru di sektor kerajinan tangan, khususnya di Blankon itu, dan untuk pekerja dan pembantu untuk mengerjakan kerajinan itu warga masyarakat, khususnya di Pedoman. Untuk perekonomian warga masyarakat atau khususnya awal mula di kerajinan itu yang melaksanakan kegiatan pengrajin Blankon itu sangat membantu sekali, apalagi untuk ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang awalnya tidak memiliki kegiatan tambahan itu menjadi kelompok yang berada di sentral industri Blankon ini. Dampak positif dari adanya kerajinan Blankon, yang pertama di Bulu ini menjadi sentral industri kerajinan Blankon,
Mungkin yang pertama di wilayah Gunung Kidul, kemudian untuk sektor lain di sektor kebudayaan, banyak pelaku budaya yang lebih mengenal hulu, karena kebudayaan khususnya mungkin di pengrawit, terus pedalangan, dan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang melibatkan dengan adanya Blangkon ini pada datang ke hulu untuk pesan kerajinan atau pesan Blangkon di hulu. Kemudian untuk yang kedua, branding dusun sentra industri itu menjadi pengenalan tersendiri di Pedukuhan ini. Jadi image Pedukuhan Blangkon itu nanti juga di tempat lain, di Pedukuhan lain, mungkin di luar wilayah kami, di luar Mejiarjo juga menjadi terkenal sendiri dengan adanya kerajinan Blangkon. Kedua, di sektor wisata banyak kegiatan-kegiatan wisata yang mungkin menjadi satu kesatuan, karena ini khususnya kita juga menjadi ke depan menjadi wisata edukasi khususnya di kebudayaan. Untuk bantuan dari pemerintah mungkin ada beberapa. Dulu pernah ada dari Dinas Perindustrian terkait alat dan bahan untuk kerajinan ini, kelompok ini. Dan dari pemerintah lagi kemungkinan juga ada kegiatan mungkin pelatihan pemasaran produk, mungkin kerjasama misalnya di pameran-pameran misalnya yang melibatkan UMKM Gunung Kidul misalnya. Salah satu pengrajin Blangkon tersebut adalah Ibu Deni. Beliau merupakan warga asli Bulu yang telah menekuni kegiatan pembuatan Blangkon ini sejak tahun 2015. Ya, udah setahun lebih, tahun 2000 biasa enggak lama. Setiap harinya, ia memproduksi sekitar 20 biji Blangkon, di mana produksinya ini dilakukan secara mandiri di rumahnya. Kalau sehari itu ya nyampe 20 biji, kalau sampai sore. Satu bodi nyampe, ya bikinnya yang kecil sama yang ukuran tanggung. Dari juragan atau bosnya ini. Tapi kalau kain dari sana, kalau yang belanjain kayak bahan-bahannya udah dibawain, nanti tinggal ganti uangnya gitu. Meterannya itu tergantung pesanannya dari pasar atau dari tempat wisata, tapi yo paling tidak seminggu sekali itu mesti diambil. Di masa pandemi itu ya kan nggak produksi bisa, tapi pemasarannya kan kalau kayak gini dijualnya tempat wisata kayak pasar lah. Kalau pandemi kan ke pasar ya ditutup, tempat wisata ditutup, jadi ya otomatis penjualannya terhambat, produksi juga berhenti.
Selain Ibu Deni, kami juga mewawancarai pengrajin blangkon lainnya yang dapat dikatakan sebagai salah satu pelopor dari adanya kegiatan pengrajin blangkon di Padukuhan Bulu. Beliau adalah Bapak Wakino yang merupakan pengrajin blangkon sejak tahun 1983. Pada awalnya, Bapak Wakino memproduksi blangkon tersebut di Yogyakarta. Namun, sejak tahun 2000, Bapak Wakino kembali ke Bulu dan meneruskan kegiatan produksi blangkonnya secara mandiri di rumah. Kita bikin blangkon sebagai pengrajin blangkon itu kita mulai dari tahun 1983 akhir. Ya, dari itu kita belajar di wilayah Yogyakarta, karena di Pisan. Setelah kita kok sampai sana, memang waktu itu kita dikatakan mau sekolah dari orang tua sudah tidak mengizinkan, sehingga kita lari ke daerah Jogja. Alhamdulillah dari sana kita diajak oleh saudara bikin blangkon. Alhamdulillah kita bisa menggeluti, sudah kita senang dalam kegiatan itu, sehingga kita dapat ikut dalam pengrajin blangkon di Pisan. Nah, waktu itu kita berharap bagaimana untuk blangkon itu kedepannya lebih maju, karena apa? Kita merasakan bahwa saya lari ke Jogja karena waktu itu kita mau sekolah nggak bisa karena faktor orang tua nggak mampu. Harapan saya setelah kita itu menjadi pengrajin blangkon dan kita kembangkan, kita mengharap dari anak-anak saya itu bisa belajar lebih bagus dan bisa bantu jenjang mungkin dari kuliah, dan agar tidak meniru dari jejak orang tuanya, karena sekarang orang tua sendiri yang menjalani hal seperti ini mungkin untuk suka dukanya seperti ini sebagai pengrajin blangkon. Pada waktu itu ketika kita masih di Jogja ikut dengan Pak Le itu masih ikut, tapi sekarang kita sudah berusaha sendiri, dan kita masalah bahan itu sebagian bahan itu dibawa dari pemesan dan selebihnya kita beli ke pasar Beringaja atau di pasar Klewer. Alhamdulillah bahan-bahan itu tersebut sudah ada di khususnya untuk blangkon tersebut. Dan masalah permodalan, memang kita ya cuman pertama modal alat dan modal bahan tersebut. Alhamdulillah dari sekarang kita anggap lancar. Namun suka dukanya memang dalam kami menjadi pengrajin itu dalam penjualan itu memang ada pasang surutnya. Kita itu ada surutnya dalam pasaran itu agak kendor, maka kita berusaha untuk menampung bahan tersebut, bahan
yang tidak jadi, nantinya ketika pasaran itu udah pulih kembali, kita bisa keluar untuk khusus menjual hasil tanaman tersebut. Oh ya, alhamdulillah untuk saat ini kami sudah sebagai pengrajin blangkon itu bikin blangkon yang modelnya kalau seperti ini adalah Jogja Kagok, itu bahannya yang potong-potongan. Alhamdulillah setiap hari kita bisa bikin sejumlah kira-kira ya 1 kodi atau 20 biji, itu untuk yang per kil. Tapi biasanya juga kita bikin yang Jogja Mataram yang bahannya seperti ini agak lama dan hasilnya seperti ini. Itu sekitar 1 hari itu kita produk yang namanya Mataram itu bisa paling cepat itu 1 atau 2 biji. Proses penjualan memang kami posisi di sini, memang kita punya teman di Jogja, dia setiap saat menyalurkan atau menjual hasil kami, dan setiap dia itu mempunyai pesanan diberikan kepada kami setelah kita bikin, bisa diambil oleh teman saya tersebut. Dan juga kita sebagian bikin untuk kita setorkan ke Jogja atau ke tempat wisata itu. Pandemi COVID-19 ini dikatakan kita sebagai pengrajin blangkon sebagian besar itu tidak bisa bikin. Karena apa? Pada waktu pandemi semua akses wisata ditutup, sehingga kita untuk menjual itu kesulitan. Juga pemesan dari contohnya orang hajatan yang sering menggunakan blangkon Jogja, blangkon Mataram itu sudah tidak pakai lagi karena tidak ada hajatan. Nah, pada waktu itu kita ya sementara ya nggak bikin, kita dikatakan nganggur lah. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini dari awal tahun sudah bisa berjalan, sudah bisa mulai bikin. Mudah-mudahan nantinya selanjutnya bisa lancar dengan baik. Harapan kami, tetapi kami memang mempunyai suatu keluhan bahwa selama kita menjalani waktu COVID-19 tadi, memang banyak suatu tanggungan kami yang semua itu harus kita selesaikan setelah semua ini bisa berjalan. Dan harapan kami setelah COVID ini sudah musnah dari wilayah kita Nusantara ini, harapan kami semua bisa lancar, wisata tetap buka, dan kita menjual hasil kami yang bisa lancar. Itu harapan kami. Dan keduanya, harapan kami untuk pemerintah sendiri, khususnya para pemakai blangkon juga memakai adat yang sudah berjalan di wilayah Yogyakarta, khususnya umumnya di Nusantara ini, sudilah ketika mempunyai hajatan, khususnya nikah dan sebagainya, itu pakai blangkon,
sehingga nanti tradisi Jogja yang istimewa itu bisa terus berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada suatu pertanyaan dalam hati, kenapa kok Blangkon ini aslinya kan dari Jogja lah, sampai ke Gunung Kidul, khususnya di wilayah Bulu, bahkan dari Bulu itu sendiri menjadi sentral industri Blangkon. Memang ceritanya memang gini, waktu itu kita merantau ke Jogja, dan ketika kita merantau ke Jogja itu kebetulan diajak oleh saudara kita tekuni, sehingga dalam kita bikin Blangkon tersebut masuk dalam hati, lalu kita mempunyai angan-angan bagaimana nantinya kalau Blangkon ini bisa kita kembangkan di wilayah kami, khususnya di Bulu, Kelurahan Sidoarjo. Alhamdulillah, apa yang menjadi keinginan kita teman-teman setelah kita itu nikah, yang tadinya kita hidup di daerah di Jakarta, kita kembali ke asal desa kita, maksudnya khususnya di Bulu ini, dan kita kembangkan Blangkon tersebut sehingga sampai cita-cita tersebut Bulu menjadi sentral Blangkon. Dari tahun kita belajar dari tahun 1980 sehingga sekitar tahun 2000 Blangkon itu kita bikin di wilayah Bulu. Alhamdulillah saat ini Blangkon tersebut bisa dibikin jadi dari ibu-ibu itu sudah ikut bikin Blangkon, sehingga bisa membantu dalam kehidupan berumah tangga di wilayah kami. Alhamdulillah, kalau kita lihat bukannya istilahnya tuh omong kosong, kalau datang ke Bulu pasti di situ juga pasti ada Blangkon. Hasilnya seperti itu. Kita memang dengan teman-teman berusaha menarik Blangkon itu ke Bulu dan mengembangkan ke Bulu, dan sehingga sampai saat ini di daerah Bulu mau pesan Blangkon apa aja, baik yang murah sampai yang termahal sudah disiapkan atau dipikirkan, tergantung pemesan dan peminat. Kalau yang kagok perdil tadi sekitar 20.000 sampai 25.000 per biji. Tapi yang Mataram itu dari harga 150.000 sampai ke atas, itu tergantung dengan bahannya. Makanya kalau bahannya itu bahan asli, ya itu bisa sampai 500-an. Baik Ibu Deni maupun Bapak Wakino, mereka merupakan contoh nyata dari para penerus kebudayaan khas Indonesia, khususnya Blangkon Gaya Yogyakarta. Melalui hasil produksinya berupa kerajinan Blangkon tersebut, secara tidak langsung tentu telah banyak memberikan manfaat bagi daerah Bulu dan sekitarnya. Harapan ini? Harapan untuk pengrajin Blangkon yang jelas nanti
nanti pemasaran produk semakin banyak lagi peminat, kemudian imbasnya otomatis nanti para pengrajin semakin banyak, hasil semakin meningkat, kemudian efeknya akan menjadi ekonomi masyarakat Bengkulu ini kan semakin baik di sektor UMKM-nya. Kami berharap kegiatan para pengrajin belangkon di Bulu tetap lestari dan dapat dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, sehingga kebudayaan asli Indonesia khususnya Yogyakarta ini dapat terus ada dan tak lekang oleh waktu. Selain itu, kami juga berharap pemerintah maupun masyarakat luas juga dapat turut mengoptimalkan dan menjaga kelestarian dari belangkon ini.